23.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai guru. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Eliana. Selamat siang Ibu Eliana. Selamat siang, Bu Ari. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ari kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Cantik. Oh alhamdulillah. Terima kasih Ibu juga. Bu, di sini saya akan wawancara Ibu. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu tentang dilema etika. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya Ibu ya. Ibu dalam kegiatan belajar mengajar, apakah Ibu menghadapi dilema etika? Tentunya itu pasti selalu ada dilema etika yang terjadi saat belajar. Boleh dicontohkan dilema etika ya Ibu? Contohnya, saya ini punya salah satu guru. Dia itu aktif, sangat aktif. Nah, kebetulan ibunya itu ada di sekolah. Oh iya, betul ya. Jadi apa ya, dia itu selalu ingin bersama ibunya. Padahal kelasnya itu kan sudah berbeda tingkatannya. Kalau untuk ibunya itu dia mengajar di kelompok A2, sedangkan dia seharusnya di kelompok A1 bersama saya. Tetapi dia itu apa ya, harus selalu diberi pengertian kalau kelas dia itu di kelompok A1 seperti itu. Baik, berarti Ibu dilema Ibu sebagai Iya. guru kelas dengan murid tersebut Iya. ya. Dari kasus dilema etika yang sudah Ibu ceritakan tadi, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bukan moral? Ceritakan tadi, yaitu dari saya punya murid yang luar biasa, jadi dia tidak mau lepas ibunya, masih ingin terus bersama ibunya, karena dia adalah apa ya,
yang lain selama ini yang dianggap efektif dari dilema etika tersebut dalam pengambilan keputusan? Tentunya sedikit demi sedikit anak itu mulai berubah, mulai dia mengerti. Jadi untuk seharusnya dia itu di kelompok kelas A dan tidak bersama ibunya. Meskipun terkadang memang apa ya, di awal apalagi pagi itu dia maunya harus sama ibunya. Nah tapi dengan cara saya selalu memberikan pengertian, memberikan stimulus supaya anak tersebut mengerti seperti itu. Jadi dia lama-lama itu juga mempunyai perubahan sedikit. Terakhir Bu, dari semua yang sudah disampaikan itu, pembelajaran apa yang didapat dan atau dipetik untuk dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Pengambilan ataupun hal yang dapat saya petik, tentunya saya dapat apa ya, menjadikan anak itu lebih mandiri, Yes. lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin dalam mengatur waktu ataupun dalam setiap kegiatan yang dilakukannya seperti itu Bu. Dan saya selalu apa ya, memberikan ataupun mengingatkan bahwa di sekolah ini ada suatu kesepakatan yang harus dilakukan di sekolah ini. Seperti itu. Baik, berarti kesepakatan itu sudah disepakati ya, Iya. semuanya dari warga sekolah dan anak tersebut mengerti bahwasanya kesepakatan itu harus dilakukan di sekolah dan bisa diterapkan insya Allah di rumah ya, menjadikan anak yang berkarakter profil belajar Pancasila. Terima kasih Ibu wawancara untuk hari ini. Iya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya pertanyakan Ibu jawab bisa untuk diterapkan ke depannya. Terima kasih juga Bu Ari untuk wawancara hari ini. Iya, sama-sama. Demikianlah wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 10 dari PKPKK Diporejo, Kecamatan Dinujo, Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan melakukan wawancara modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala TK Dharma Wanita 1 Noto Harjo bersama Ibu Surati SPD. Assalamualaikum Ibu Surati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Surati. Ya, silakan. Selama ini Ibu sebagai Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 1 Noto Harjo, apakah ada dilema etika yang terjadi ataukah bujukan moral yang Ibu alami? Oh iya, jadi di dalam lembaga saya ini ada dilema etika yang saya alami. Jadi tentang guru kelas saya ini ada yang tidak menguasai kelas. Bahkan dalam menyampaikan materi pun ke anak itu kurang, maksudnya anak itu kurang bisa memahami, bisa menyerap apa yang sudah disampaikan materinya sama bu guru itu, sama salah satu bu guru itu. Baik, berarti Ibu menjadi dilema ya Bu ya. Iya. Dilema Ibu dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bagaimana selama ini Ibu untuk mengidentifikasi dari kasus-kasus dilema itu? Ibu latar belakangnya Ibu gurunya seperti apa dan Ibu bagaimana untuk pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi tersebut? Iya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh ya, saya menyimpulkan kasus yang sudah maksudnya saya alami selama ini terhadap guru saya itu. Jadi menindaklanjuti itu dengan mengambil keputusan yang baik yang berkaitan dengan dilema tersebut. Maksudnya sama yang bersangkutan itu, sama guru yang bersangkutan itu. Jadi bagaimana untuk merubah kedepannya supaya lebih baik lagi. Baik.
Jadi ibu sudah mengetahui ya cara-cara mengidentifikasi latar belakangnya ibu guru ibu tersebut dengan apa. Baik, selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah apa ataukah prosedur seperti apa yang ibu lakukan untuk mengatasi dilema tersebut? Ya. Jadi saya selidiki dulu untuk apa maksudnya sebelum kami melangkah mengambil keputusan. Jadi saya selidiki dulu bagaimana untuk menindaklanjuti yang lebih baik lagi ya. Jadi sama guru tersebut itu saya menanyakan lebih mendalam lagi untuk mendetil lagi apa yang menjadi beban ya seperti itu. Nah, ibu kan selama ini sudah mengalami dilema etika, sudah bagaimana pengambilan keputusan, terus langkah-langkah sudah ibu lakukan. Nah, selanjutnya hal apa sih yang dari langkah-langkah itu yang sudah ibu lakukan, hal efektif dari ibu guru ibu untuk pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema tersebut? Jadi mengutamakan rasa peduli untuk menentukan fakta dari guru tersebut serta berbicara pada maksudnya titik fokus yang kejadian dilemanya tersebut terhadap guru. Jadi secara langsung supaya dia itu paham, jadi saya seharusnya seperti apa. Makanya saya menyampaikan kepada guru yang bersangkutan bagaimana caranya, dan dari rasa peduli saya itu supaya dia itu tidak tersinggung bagaimana cara menyampaikannya. Baik, jadi dari guru tersebut bisa melaksanakan budaya positifnya di kegiatan belajar mengajar berlangsung. Seperti itu ya Bu? Iya, baik Bu. Dan selanjutnya Bu, apakah dari dilema etika itu yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusannya? Jadi tantangan yang selama ini saya alami bagaimana sih cara saya menghadapi dengan adanya keunikan guru tersebut itu loh maksudnya. Kok bisa ya seperti itu, sedangkan dia itu loh kok bisa, maksudnya gini maksudnya sih saya bukan guru ya, dia itu kok bisa jadi PNS dan bersertifikat pendidik karena maksudnya dengan melihat keadaan dia setiap harinya itu seperti itu cara menyampaikan dan cara menguasai kelas saja, kalau menurut saya sih ya kurang, bukan hanya kurang, bahkan anak aja belum bisa bahkan maksimal dia fokus sama guru aja tidak, makanya kok itu bisa ya, makanya kok unik itu maksud saya. Baik, berarti itu hanya dilema dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu ya. Tapi untuk yang lainnya kehadiran, untuk yang mengikuti seperti pelatihan mandiri ataukah pelatihan apa, tapi beliau tetap mengikuti. Nah selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu ya di sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jadwalkan? Jadi untuk mengatasi masalah tersebut saya harus punya jadwal. Karena jika tidak ada jadwal, takutnya semua kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kalau terjadwal itu kan insya Allah kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Baik Bu, berarti Ibu sudah menjadwalkan untuk memperbaiki demi kelancaran proses belajar mengajar. Dan selanjutnya Bu, apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor lain saya selama ini mempermudah untuk membantu dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini Bu? Jadi untuk mempermudah ya dalam menghadapi kasus ini dan maksudnya jadi kita sharing dengan teman sejawat yang ada di lembaga terutama, itu maksudnya langkah pertamanya. Untuk selanjutnya sih ya kami sharing ke gugus, tapi kok sepertinya di gugus juga maksudnya dia sering mengikuti kegiatan di gugus kok belum maksimal juga. Jadi kami sharing ke organisasi IGTK. Oh begitu ya Bu ya.
Jadi ada langkah-langkah step by step yang Ibu lakukan. Iya. Baik sekali Ibu untuk faktor pendukungnya ya, untuk mempermudah. Jadi Ibu ini tidak mempersulit diri, jadi untuk mempermudah agar kegiatan belajar mengajar tidak ada kendala dan tidak akan menjadi dilema lagi ya setidaknya. Dan yang terakhir ya Bu ya, dari semua yang Ibu sampaikan itu ya, apakah pembelajaran yang didapat atau dipetik dari pengalaman dari pengambilan keputusan di lingkungan etika ini Ibu? Apa yang dipetik? Jadi dari pengalaman kasus ini maksudnya untuk menuntaskan Iya. ya. Jadi ternyata itu penting banget loh berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan ya maksudnya ke gugus larinya langsung ke IGTK itu menurut saya ya Allah sangat-sangat itu bisa apa ya merubah dan bisa maksudnya yang mungkin saya belum pernah mengalami juga pembelajaran yang lain untuk anak didik juga alhamdulillah bisa melayani anak didik untuk lebih baik lagi juga. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Apa yang Ibu sudah lakukan menjadi dilema sudah ada solusinya. Jadi Ibu menguatkan kolaborasinya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sudah selesai wawancara untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Demikianlah wawancara modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.